Halo, pada video ini saya akan demo praktikum tentang buffer overflow dan assembly programming. Yang pertama itu tentang buffer overflow. Buffer overflow ini adalah kerentanan program, di mana saat program menulis data ke buffer, data tersebut membanjiri batas buffer yang disediakan, sehingga menimpa lokasi memori yang berdekatan. Biasanya dipicu oleh input yang salah. Karena itulah sebaiknya input diperiksa dulu sebelum dimasukkan ke buffer. Ini adalah salah satu contoh program yang memiliki kerentanan buffer overflow. Kenapa? Seperti yang sudah disampaikan tadi, biasanya buffer overflow itu dipicu oleh input yang salah. Jadi coba perhatikan kode ini. Buffer 1 sama buffer 2 itu masing-masing di-assign sepanjang 8 byte. Awalnya buffer 1 diisi dengan 1, buffer 2 diisi dengan 2. Selanjutnya dilakukan penyalinan argumen for vektor pertama ke buffer 2. argv1 ini kan argumen pertama yang merupakan inputan dari user. Inilah yang jadi masalahnya. Gimana kalau input dari user melebihi buffer yang disediakan, yaitu lebih besar dari 8 byte. Apa yang akan berubah? Coba di-run menggunakan komen ini. Pertama, gunakan input yang normal dulu, yang lebih kecil dari 8 byte. Misalnya gini. Buffer 2 jadi berisi input yang kita buat. Tapi, kalau inputnya lebih besar dari 8 byte, seperti ini, maka akan terjadi kekacauan pada program. Buffer 1 dan value akan berisi sisa dari input yang tidak dapat ditampung di buffer 2. Misalnya, inputnya kan ada 35 byte. Jadi sebenarnya 8-nya ditampung di buffer 2, lalu sisanya ditampung ke buffer 1 dan value. Sehingga nilainya jadi seperti ini. Buffer overflow ini ada dua jenis, stack-based buffer overflow dan heap overflow. Ini adalah contoh dari stack-based buffer overflow. Program ini juga akan menerima input dari user, lalu programnya akan mengenali input yang diterima. Input yang dikenali itu hanya berilik dan outgrab. Selainnya, harusnya ditampilkan access denied. Sekarang coba run dan masukkan argumen dengan inputan yang wajar. Hasilnya juga akan normal, sesuai dengan program. Tapi, jika diberikan input yang lebih dari jumlah buffer, misalnya di input A sebanyak 17. Lihat hasilnya. Access granted. Bayangkan jika hal ini terjadi pada saat masuk menggunakan password atau username. Selanjutnya, ini adalah contoh dari heap overflow. Awalnya variabel admin user berisi root, dan variabel user berisi argumen pertama jika ada, atau guess. Sama, coba berikan input yang melebihi buffer yang disediakan. Maka yang menjadi admin dan user akan dapat dikendalikan. Sekarang kita akan bahas sedikit tentang assembly. Perhatikan file add.asm, yaitu program dengan bahasa assembly untuk menjumlahkan dua bilangan. Jadi, memori dibagi menjadi 6 section. 2 diantaranya adalah .text dan .data. Section data diisi dengan variabel-variabel. Pada add.asm ini, variabelnya ada A dan B yang masing-masing berisi 7 dan 5.
Lalu section .text berisi semua instruksi. Global main ini artinya entry point atau awal dari programnya adalah fungsi main. Lalu setiap program assembly memiliki function prolog dan function epilog. Function prolog untuk membangun stack dan function epilog untuk menghapus stack. Variabel akan ditempatkan di register secara berurutan, mulai dari EAX, EBX, ECX, dan seterusnya. Karena program ini hanya memiliki 2 variabel, maka hanya menggunakan 2 register, yaitu EAX dan EBX saja. Demikian video praktikum kali ini, semoga bermanfaat.